Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita kembali lagi pada kesempatan ini bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan diambil dari Penginjil Markus bab 3 ayat 22 sampai 30. Yesus dan Belzebul. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, "Ia kerasukan Belzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan." Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita suatu fenomena pertentangan antara kuasa Yesus yang dimiliki Yesus di dalam melakukan tindakan-tindakan mujizat, misalnya pengusiran roh jahat. Jadi pengusiran roh jahat ini merupakan suatu tindakan mujizat karena tidak semua orang yang bisa melakukannya atau tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Apalagi kekuatan roh jahat itu begitu kuat melebihi kekuatan manusia. Waktu itu yang mampu melakukan itu hanyalah Yesus Tuhan kita. Berhadapan dengan kuasa Yesus ini, ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem, mungkin juga orang-orang yang lain, tidak mengakui itu, tidak mengakui kekuatan Yesus atau kekuatan Allah yang sudah terjadi. Mereka mengatakan bahwa Yesus yang melakukan hal-hal itu, dia itu adalah orang yang sedang kerasukan Belzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Nah, tentunya di sini mereka tidak mengakui Roh Kudus yang bekerja di dalam karya Yesus atau yang berkarya bersama Yesus, teristimewa ketika melakukan tindakan mujizat pengusiran setan. Nah, tentu dalam peristiwa itu bukan kekuatan manusia biasalah yang berkarya, yang melawan roh jahat itu, tetapi Roh Kudus sendiri, Roh Allah yang berkarya melawan roh-roh jahat yang merasuki orang-orang pada waktu itu. Teman-teman yang terkasih, Yesus setelah mendengar pernyataan atau komentar dari orang ahli-ahli Taurat itu, dia memanggil mereka dan mengatakan bahwa sebenarnya pernyataan Tuhan ini hendak membuka pemikiran mereka bagaimana mungkin suatu fenomena kejahatan misalnya, atau bagaimana mungkin suatu kekuatan itu bisa melawan dirinya sendiri.
Atau mungkin Yesus tadi mengatakan dengan jelas di dalam Injil Markus mengatakan bahwa kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jikalau suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Di sini Yesus mau mengatakan bahwa bagaimana mungkin ya bagaimana mungkin iblis itu menyerang dirinya sendiri, atau bagaimana mungkin iblis itu mengusir dirinya sendiri, atau bagaimana mungkin iblis itu merusak kekuatannya sendiri, atau melemparkan dirinya sendiri dari tubuh seorang yang kerasukan. Tentu itu akan menghancurkan atau akan merendahkan martabat kekuatan iblis itu sendiri ya. Di sini Yesus mau mengatakan bahwa tentu ada kekuatan lain yang berkarya di dalam tubuh seseorang yang mengalami kerasukan setan ya. Dan kekuatan itu adalah Roh Kudus ya. Roh Kuduslah yang berkarya, yang mengusir atau yang mengalahkan roh jahat itu atau iblis itu. Sehingga Tuhan itu mengatakan bahwa apa yang terjadi sebenarnya dengan kekuatan roh jahat itu ketika mereka keluar dari tubuh seseorang, atau ketika mereka lari dari Yesus. Sebenarnya mereka itu sedang kalah, atau ada kekuatan yaitu Roh Kudus yang tidak mampu mereka tentang atau tidak mampu mereka lawan. Nah, di sini juga Tuhan hendak mengatakan bahwa hanya Allah lah saja yang mempunyai kuasa atas dunia ini. Hanya Allah yang mempunyai kekuatan untuk mengalahkan kegelapan atau kejahatan. Teman-teman yang terkasih, menarik di akhir bacaan tadi Yesus mengatakan bahwa tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ya, kita bisa memahami di sini ya, kita tidak tahu apakah arah pernyataan Yesus ini diarahkan kepada ahli-ahli Taurat tadi, ya karena komentar mereka secara tidak langsung itu menghujat Roh Kudus yang berkarya di dalam atau berkarya bersama Yesus di dalam tindakan melakukan pengusiran setan atau pengusiran roh jahat atau melawan roh jahat. Secara tidak langsung mereka itu menghujat Roh Kudus. Nah, di sini Tuhan memberikan suatu gambaran bahwa menghujat Roh Kudus itu tidak akan mendapat ampun ya, sebab itu merupakan dosa kekal. Teman-teman yang terkasih, bacaan hari ini hendak mengajak kita untuk semakin percaya dengan kuasa Allah ya, bahwa Allah itu berkuasa di atas segala-galanya. Ia mampu mengalahkan kekuatan kejahatan atau kegelapan. Oleh karena itu, kita sebagai umat beriman menaruh iman yang kuat, menaruh iman yang teguh kepada Allah. Iman akan memampukan kita untuk melawan kegelapan atau kejahatan, roh jahat yang ada dalam diri kita masing-masing. Yang mungkin dalam hal ini adalah kecenderungan-kecenderungan kita untuk berbuat yang salah atau berbuat dosa, berbuat yang jahat. Iman itu memampukan kita untuk semakin dekat dengan Allah, membiarkan Allah berkarya di dalam diri kita, membiarkan Roh Kudus menyertai kita. Iman juga akan memampukan kita memancarkan kebenaran atau memancarkan kekuatan yang mampu mengalahkan apa yang kita sebut sebagai tindakan-tindakan penyimpangan dari nilai-nilai atau norma-norma yang kita akui bersama, di mana tujuannya itu untuk menegakkan nilai kemanusiaan. Di samping itu, iman juga akan memampukan kita untuk melakukan tindakan-tindakan nyata yang mampu menyelamatkan sesama, yang mampu mengantar sesama pada suatu perasaan bahagia dan sukacita, dan pada akhirnya mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang berbelas kasih. Teman-teman yang terkasih, bacaan hari ini mengajak kita untuk senantiasa
beriman teguh kepada Allah. Hari ini juga kita memperingati seorang santo, yaitu Fransiskus dari Sales, di mana orang ini sangat gigih mempertahankan iman yang benar ya. Melalui tulisannya dia berusaha untuk mengajarkan ajaran iman yang benar. Tentu di sini untuk menentang berbagai bentuk sekte atau kelompok-kelompok yang mengajarkan sesuatu yang tidak benar atau yang tidak sesuai dengan ajaran para rasul ya, atau ajaran yang benar. Dia tampil di situ sebagai pembela iman ya. Dan sekaligus tentu di sini dia sangat beriman kepada Yesus yang adalah gurunya, sehingga apapun yang menentang setiap ajaran Tuhan, dia menjadi terdepan untuk menunjukkan kebenaran iman itu yang sebenarnya melalui tulisan-tulisannya. Sehingga dia pun kemudian waktu itu diangkat menjadi uskup dan gereja mengangkatnya sebagai pujangga ya. Itu yaitu melalui tulisan-tulisannya ia mampu menyebarkan iman yang benar. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan kita. Amin.